Tumbuhan teratai berdaun tipis dan lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah lama tidak bertemu dengan Pak Paridi. Semoga kalian sehat selalu. Allahumma amin. Baik, dalam kesempatan pagi ini kita masuk ke pembelajaran IPA lagi. Dengan kita masuk ke bab penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Baik anak-anak, kalian bisa membuka bukunya halaman 41. Ya. Di situ kita akan membahas penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Baik, Pak Wadi akan bertanya untuk mengulang pembelajaran yang kemarin. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Siapa yang masih ingat? Ya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi makhluk hidup itu yang kemarin kita sudah membahas hewan. Nah, sekarang penyesuaian diri tumbuhan. Ya, yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Habitat itu adalah tempat tinggalnya. Yang pertama ada tumbuhan apa? Yang pertama ada tumbuhan teratai dan eceng gondok. Bagaimana cara teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Baik, kalian bisa melihatnya di buku. Di buku di bawah ini, berarti di bawah ada gambar teratai. Nah, ini di sini tumbuhan teratai ini daunnya lebar dan tipis. Nah, kenapa daun teratai lebar dan tipis? Karena untuk mempercepat penguapan. Jadi ini alasannya dia kok berdaun tipis dan lebar itu untuk mempercepat penguapan. Karena teratai itu kalian lihat itu hidupnya di apa? Iya, di air. Jadi harus menyesuaikan diri dengan cara menguapkan air dengan cepat. Nah, yang kedua di sini ada tumbuhan eceng gondok. Nah, eceng gondok itu menyesuaikan diri. Yang pertama, dilihat ini kalian lihat batangnya itu berongga. Ya, mempunyai rongga. Kenapa berongga? Karena untuk mengapung di air. Nah, yang kedua ini di sini di bawah ini ada akar. Nah, akarnya banyak atau lebat. Kenapa eceng gondok akarnya lebat? Karena untuk supaya dia seimbang di dalam air. Jadi dia di air tidak terbalik. Nah, berarti ini supaya dia tidak terbalik. Baik, kita lanjut ke tumbuhan berikutnya. Tumbuhan berikutnya di sini halaman 42, kalian bisa melihat kantong semar. Nah, kalian pernah lihat kantong semar? Nah, kalau belum lihat, kalian bisa melihat gambarnya di buku. Ini contoh bentuknya kantong semar. Nah, kantong semar ini disebut tumbuhan insektivor. Siapa yang tahu tumbuhan insektivor itu apa? Ya, tumbuhan insektivor adalah tumbuhan yang memakan serangga. Jadi kantong semar ini memakan serangga. Nah, kenapa dia memakan serangga? Karena dia hidupnya di lingkungan yang kurang unsur nitrogen. Jadi serangganya nanti dia cerna untuk mendapatkan nitrogen. Itu untuk adaptasi kantong semar. Berikutnya ada Venus flytrap. Ini sama-sama tumbuhan insektivor. Ya, sama-sama tumbuhan insektivor, yaitu memakan serangga. Kalau tadi dia kantong semar itu memakan serangganya dengan mengatupkan salah satu
bagian tumbuhan ini, kalau Venus flytrap, dengan cara menjebak. Ini dilihat, ini ada seperti gigi-giginya. Kalau ada serangga yang masuk, dia akan dijebak. Nah, yang berikutnya ada tumbuhan kaktus. Perhatikan, tumbuhan kaktus di situ kalian lihat. Nah, ini kalian tentunya sudah tahu tumbuhan kaktus seperti apa. Kalau di buku digambarkan seperti ini. Nah, kaktus untuk adaptasinya itu yang pertama itu daunnya berubah menjadi duri. Nah, ini dilihat, duri ini sebenarnya daun kaktus. Nah, kenapa dia berubah menjadi duri? Karena untuk mengurangi penguapan. Nah, beda dengan tadi yang pertama tadi, apa? Tumbuhan apa tadi? Yang pertama tumbuhan teratai. Kalau teratai daunnya diperlebar supaya mempercepat penguapan. Akan tetapi kaktus malah dia menjadikan duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang kaktus membesar dan berdaging. Ini batangnya membesar dan berdaging. Nanti di sini dia diselimuti oleh lapisan lilin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sama, untuk mengurangi penguapan. Terus yang ketiga ada akarnya. Akarnya panjang dan lebat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperoleh air, karena dia hidup di padang pasir. Tentunya di padang pasir itu airnya sedikit, sehingga dia memperpanjang akarnya. Itu untuk kaktus. Tumbuhan berikutnya, ya, di sini ada tumbuhan bakau. Bagaimana cara adaptasi terhadap lingkungan? Ya, bakau kalian lihat. Kalau bakau itu kalian bisa lihat di pinggir pantai biasanya. Nah, tumbuhan bakau ini mempunyai akar tunjang. Ya, akarnya panjang, akarnya akar tunjang, sehingga ketika dia ada ombak, pohon bakau itu masih kuat menahan ombak. Selain itu di sini dijelaskan ada tumbuhan akar api. Akar api itu akarnya dia muncul ke atas, jadi di atas tanah. Fungsinya apa? Untuk bernapas. Jadi tumbuhan api ini juga disebut akar napas. Tumbuhan berikutnya ada pohon jati. Nah, kalau pohon jati kalian sudah sering melihat pohon jati karena di lingkungan kalian sudah banyak. Nah, adaptasinya bagaimana? Ketika di musim kemarau, biasanya pohon jati itu menggugurkan daunnya atau disebut dengan meranggas. Nah, itu selain pohon jati, pohon yang adaptasinya dengan cara meranggas apa saja? Ya, ada pohon kapuk, ada pohon mauni boleh, dan juga ada pohon kedondong. Itu adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Sekarang kita masuk ke penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Jadi tumbuhan juga mempunyai cara untuk melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan apa? Yang pertama ada tumbuhan ini apa? Iya, mawar. Bagaimana dia melindungi diri dari pemangsanya? Dia mempunyai duri di sekitar batangnya. Jadi kalian kalau memetik apa ini? Bunga mawar itu harus hati-hati, karena bunga mawar bisa melindungi dirinya dengan duri. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ya. Kalau tadi melindungi diri dengan cara mempunyai duri, sekarang ada tumbuhan yang menghasilkan racun untuk mempertahankan dirinya. Contohnya apa? Di sini ada pohon jarak, ini juga mempunyai racun.
Terus di sini ada juga ini kecubung hutan. Ini melindungi diri dengan cara menghasilkan racun. Terus tumbuhan yang berikutnya di sini ada tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa? Siapa yang ingat? Iya, putri malu. Putri malu. Kalau kalian melihat di semak-semak itu ada putri malu, biasanya kalian buat mainan ketika kalian menyentuh apa ini? Daunnya, dia terasa malu-malu. Nah, itu kenapa dia mengatupkan daunnya? Supaya yang akan memakan itu mengira bahwa tumbuhan putri malu itu tidak enak dimakan atau mati. Nah, itu contohnya mengatupkan daunnya. Baik anak-anak, itu tadi Pak Padi sudah menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Tadi yang pertama ada penyesuaian diri terhadap habitatnya. Kalian masih ingat contoh tumbuhannya? Yang pertama ada teratai dan eceng gondok. Yang kedua ada tumbuhan insekvitor, yaitu apa? Kantong semar dan Venus flytrap. Yang keempat ada kaktus. Kalau penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri, ya yang pertama dia mempunyai duri, yang kedua racun, dan yang ketiga mengatupkan daunnya. Baik, untuk evaluasi atau latihan kalian bisa membuka buku kalian halaman 46. Di situ ada latihan ulangan bab 3. Kalian nanti tuliskan jawabannya saja di buku tugas dari Romawi 1, terus Romawi 2 atau B, dan Romawi 3 atau C. Baik anak-anak, itu mungkin pembelajaran hari ini. Pak Padi cukupkan sekian. Sebelum Pak Padi pamit, tetap semangat, kalian bangga menjadi bagian dari MI Krishna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.